Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Hasan Programmer. Balik lagi bareng saya Sardi Abu Zubair. Baiklah teman-teman, insyaallah pada video tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat RESTful API di Golang menggunakan Echo Framework. Kemudian untuk ORM-nya kita pakai GORM nih teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu buah table ya teman-teman. Di sini table ini akan kita pakai untuk melakukan melakukan fungsi CRUD ya teman-teman ya. Nanti kita akan bikin lebih kurang 4 endpoint ya teman-teman. 4 endpoint untuk CRUD tersebut. Nah, CRUD tersebut akan kita lakukan di table ini teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita buka projectnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu buah project. Sini saya namai projectnya Go REST API. Nah, di sini kelihatan teman-teman ya. Nah, di sini seperti biasa teman-teman, sebelum memulai kita bikin inisialisasi modulnya. Nah, di sini saya namai modulnya Hasan Programmer. Oh ya, ini untuk table tadi ini sudah saya create ya teman-teman ya, di MySQL. Nah, di sini kita akan gunakan database MySQL aja teman-teman ya. Cukup create satu table ini kalau teman-teman mau mengikuti tutorial ini. Nah, setelah kita create modulnya, di sini sudah kelihatan. Nah, di sini saya menggunakan Golang versi 1.19. Selanjutnya yang pertama kita bikin file config untuk database-nya. Di sini saya bikin satu buah folder namanya config. Kemudian kita bikin satu buah file. Nah, di sini kita akan isi konfigurasi database-nya teman-teman ya. Nah, di sini kalau teman-teman sudah mengikuti tutorial saya sebelumnya mengenai Golang, teman-teman bisa langsung isi konfigurasi di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini mungkin saya bikin aja satu buah fungsi ini database misalnya. Kemudian hostnya. Nah, di sini saya langsung tulis saja teman-teman ya. So, saya bikin namanya localhost. Kemudian portnya berapa? Portnya 3306 biasa, port MySQL. Database name-nya kasih ini kebetulan nama database-nya inventory. Kemudian username di sini teman-teman sesuaikan. Jika teman-teman sudah memiliki config database, teman-teman bisa skip di bagian ini. Nah, kemudian kita bikin data source name-nya. Ini username, kemudian passwordnya, kemudian TCP-nya, kemudian kita masukkan hostname-nya, kemudian masukkan juga portnya berapa, dan kita tutup db name-nya. Oke, udah cukup teman-teman kayak gini untuk data source name-nya. Kemudian selanjutnya biasa untuk di GORM-nya kita pakai GORM, kita open. Nah, di sini kita pakai database-nya MySQL. Open. Kemudian DSN tadi masukkan data source name. Kemudian
default transaction. Nah ini kita mau nge-skip, sebenarnya dia defaultnya itu false ya. Jadi transaction di GOM itu semuanya maksudnya proses create itu, update itu sebenarnya bisa kita atur di sini teman-teman ya. Nah, di sini saya maunya nggak ada default, di skip aja transactionnya, default transaction ya. Kita return database-nya. Oke. Di sini ini perlu oh ya teman-teman, ini belum kita get ya teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa, kalau pakai Visual Studio Code itu di sini teman-teman bisa lihat di package yang perlu diimport itu. Ini kayaknya ini kan belum kita tambahin teman-teman. Teman-teman bisa tambahin langsung kalau menggunakan Visual Studio Code. Teman-teman bisa klik langsung, atau teman-teman jika menggunakan editor lain, teman-teman nggak bisa import otomatis, get otomatis library ini, repository ini, teman-teman langsung aja pergi ke websitenya. Nah di sini teman-teman bisa lihat untuk get GORM ya, teman-teman bisa copy di sini, langsung teman-teman masukin di sini. Oke. Nah di sini sudah selesai di download. Dan untuk driver ini juga sama, ini perlu kita import. Nah di sini go get gorm.io driver MySQL. Nah sini teman-teman. Oh, ini salah. Go get gorm.io driver MySQL. Nah sini teman-teman ya, ini udah selesai. Kemudian ini jangan lupa ini returnnya gorm.db. Oke, ini udah selesai. Untuk config database-nya udah selesai. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian coding untuk ke repository ya teman-teman ya. Terus di sini saya gunakan pattern repo pattern-nya teman-teman ya. Di dalam domain ini kita tadi ada item ya. Nah di sini sebenarnya pattern-nya aja teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak mau ngikuti pattern dari saya pun boleh juga. Tapi kebiasaan saya ngoding, saya tetap menggunakan pattern. Biasanya saya paling sering saya gunakan itu pattern repository pattern untuk di clean code-nya teman-teman ya. Nah, biasa di sini saya ada model, kemudian ada repositorinya, dan untuk logiknya nanti kita akan letak di bagian services. Dan untuk selanjutnya itu bagian untuk mengatur API-nya nanti itu mungkin kita di bagian handler atau teman-teman mungkin lebih familiar dengan controller ya. Nah sini pakai controller aja. Oke. Nah untuk selanjutnya kita bikin modelnya terlebih dahulu ya teman-teman. Sini saya create satu buah file baru dan namanya dengan item.go. Ini biasa package model. Saya bikin satu buah struct yang isinya untuk sesuai dengan isi table item ini teman-teman ya. Type item struct, kemudian pertama ada id item ini integer, kemudian kita mau field JSON-nya nanti itu bentuknya id item tuh seperti ini, id item. Nah seperti ini nanti. Ini saya biasanya pakai untuk respon di JSON itu biasanya saya pakai model snake case ya teman-teman ya. Nah jika teman-teman mau pakai model yang seperti ini, nah ini kan namanya camel case ya teman-teman ya. Nah jika teman-teman biasa pakai gini ya teman-teman set di JSON-nya seperti ini aja. Tapi
Kalau teman-teman biasa pakai seperti saya seperti ini, teman-teman bisa set di JSON-nya seperti ini ya. Oke, selanjutnya di bagian GOM-nya kolom, nama kolomnya ID item, kemudian ID item ini primary key-nya teman-teman ya, primary key, kemudian dia juga auto increment kita bikin. Nah selanjutnya tadi setelah ID item itu ada nama item, unit, stock, harga satuan. Di sini ada nama item, varchar tadi ya, kita bikin di sini string berarti nama item, GOM-nya biasa, kemudian ada unit tadi teman-teman ya, unit, kemudian selanjutnya ada stock, stoknya tipe datanya integer, harga satuan, harga satuannya tipe datanya tadi float. Oke, selanjutnya kita set nama table-nya teman-teman ya, item, table name. Nah ini return-nya string dan kita return nama table-nya item. Nah seperti ini. Oke, ini sudah selesai untuk modelnya. Kemudian selanjutnya kita bikin di bagian repositorinya teman-teman. Coba bikin di repositorinya. Di sini misalnya saya namai dengan item repository. Let's go. Dan di sini pertama saya bikin untuk stretch database-nya. Di sini untuk koneksi database-nya teman-teman ya. Nah ini nanti akan kita parsing ke bagian service. Nah di bagian service nanti akan mengirim juga ke bagian depannya ke controller. Nah controller nanti akan register database, config database yang kita bikin tadi. Nah di sini dapat connection database-nya di bagian main nanti kita bikin. Kemudian kita bikin interface, kita namai dengan item repository. Nah ini tipenya interface. Nah untuk metode-metodenya kita tentukan untuk CRUD aja teman-teman ya. Yang pertama itu create, metodenya create, parameternya sama, parameternya model tadi, item models item. Nah kita mau returnnya kosong aja sini, kita return, mungkin return error aja teman-teman ya, error atau enggak pas kita create nanti. Kemudian update, kita update nanti berdasarkan ID item integer dan item yang akan kita update. Ini sama, kita return error atau enggaknya aja, create, update, dan delete. Nah delete ini kita delete by ID item juga, sama kita return error atau enggaknya. Dan kita get by ID misalnya, ID item integer. Nah di sini returnnya kita bikin
pertama itu models.item, kemudian item selanjutnya ada error atau enggak. Nah ini kemudian get all sini. Ini kita gini aja teman-teman, nggak apa-apa. Nah di sini kita returnnya array. Oke, sudah seperti ini. Ini kita bikin get constructor juga. Nah, item repository, kemudian kita kirim connectionnya di sini. Nah di sini kebiasaan saya seperti ini teman-teman ya, untuk dependent injectionnya. Oke, di sini return db item, kemudian connection kita isi dengan parameternya. Nah ini kita tinggal implement interface ini teman-teman ya, kita isi nanti. Oke, kita implementkan, saya langsung pakai ini aja langsung. Depan kita create item. Nah sini oke, create item itu langsung ya teman-teman, db.create item. Nah kita return result. Kita return langsung aja sini, return errornya. Bisa seperti ini. Oh sorry, di sini db.connection create oke, seperti ini. Kemudian kita untuk delete sama connection. Sini belum ada ininya. Kemudian delete where order id item sama dengan id item, kemudian terakhir kita delete. Nah di sini item di sini. Nah ini sebenarnya bisa juga di sini teman-teman ya, id item kita isi itemnya di sini aja. Kemudian selanjutnya itu untuk return satu row ya teman-teman ya, get by id. Ini kita bikin satu variabel untuk nampung datanya nanti. Data models item, resultnya ini juga perlu ini belum juga teman-teman ya, nggak apa-apa, ini kita bikin yang ini aja dulu, yang di atas yang get all nya nanti. Ini sama ya, jadi connection where id itemnya sama dengan id item first. Kok ini nggak bisa ya? Oke. Nah ini kita return yang pertama data, kemudian result.error. Oke. Yang kedua yang terakhir sama, ini perlu parameter db. Dan seperti biasa teman-teman ya, ini kita langsung saja kita get all aja semuanya. Fine. Ini kita bikin satu variabel, tapi ini
variabel ini array ya teman-teman, karena kita get all data, lebih dari satu row maksudnya. Ini fine. Oke. Data, kemudian oke, ini udah selesai untuk di repository. Nah, jadi kalau teman-teman belum terbiasa pakai pattern repository pattern, nah di sini biasanya di repository ini, di bagian repository, nah ini bagian file ini khusus untuk koneksi ke database ya teman-teman ya. Maksudnya bukan koneksi ke database, tapi yang berhubungan langsung dengan database itu ya, seperti get, create, nah seperti itu, delete, nah seperti itu. Pokoknya yang berhubungan langsung dengan database itu kita letak di bagian repository. Nah itu teman-teman. Oke. Oh ini ada lagi satu, lupa untuk yang update ya teman-teman ya. Langsung aja connection where ID item kita update item. Oke, ini kayaknya udah semua teman-teman ya. Oke, ini udah semua. Nah selanjutnya kalau udah di bagian ini udah selesai, repository udah selesai, kita lanjut ke bagian services. Nah di bagian services ini kita akan meletakkan seluruh logiknya teman-teman ya. Jadi dengan pattern yang saya pakai ini, seluruh logik aplikasi akan kita letak di bagian services. Nah ini kita bikin untuk servicesnya. Pertama kita bikin struct sama seperti di item repository tadi, kita bikin structnya untuk item service-nya. Isi dari struct item service ini adalah repository yang sudah kita bikin tadi teman-teman ya, item repository. Ini repository item repository. Oke. Selanjutnya kita bikin sama seperti item repository, kita bikin interface-nya juga. Ini isinya kita samain aja, nggak apa-apa, seperti ini. Nah ini mungkin untuk returnnya kita custom teman-teman ya. Kita bikin satu buah struct baru. Sini nanti untuk return REST API-nya. Sini mungkin saya bikin satu helpers ya. Nah biasa di API itu ada status teman-teman ya. Sini kita bikin string atau integer aja. Kemudian ada message ini kita tanya string.
Nah kemudian terakhir itu interface data. Nah ini bentuk respon API yang umumnya biasanya orang pakai teman-teman ya. Nah, di situ ada statusnya, status code-nya berapa untuk respon tersebut, kemudian ada message, data. Nah ini mungkin yang umum saja yang saya isi di sini teman-teman ya, yang saya pakai di sini. Teman-teman bisa custom sesuai keinginan teman-teman. Nah, nanti di bagian data inilah kita bisa letakkan sesuai dengan bebas ya teman-teman sebenarnya. Nah data di sini mungkin nanti saya akan letakkan item repo-nya ini yang ada get ini, get by ID, get all. Nah itu bisa saya isi seluruh data balikan objeknya tersebut, saya letakkan di bagian data ini teman-teman. Nah interface ini kan bisa menerima semua bentuk data ya. Nah, oke, ini sudah selesai. Yang ini kita balik tadi ke item service. Nah di sini kita tinggal gunakan tadi respon balikannya sama, saya copy paste aja. Oke, ini udah selesai. Biasa kita bikin satu buah constructor new item service, dan di sini dan returnnya item service ini teman-teman ya, biar bisa kita panggil di controller nanti. Ini item repo. Oke, seperti ini. Nah ini biasa karena kita pakai yang returnnya itu nanti karena kita menggunakan interface ini, berarti kita harus mengimplementkannya teman-teman ya, karena kita extend ini kita perlu implement interface-nya. Nah di sini yang untuk create kita bikin seperti ini. Pertama tadi kita return type-nya itu respon. Nah selanjutnya kita tinggal panggil fungsi yang sudah kita buat di item repository tadi teman-teman ya. Nah di sini di interface-nya teman-teman bisa lihat di sini kita bisa panggil langsung metode-metode yang sudah kita bikin tadi, create, update, delete, get by ID, dan get all. Nah sini untuk create berarti kita panggil yang create ya teman-teman ya. Service item create item error tidak sama dengan nil. Nah, ini mungkin kita responsnya kita kasih ini kalau gagal teman-teman, statusnya kita kasih 500 aja nggak apa-apa. Message-nya kita berikan fail to create new item. Nah kalau misalnya berhasil berarti kita berikan responnya, misalnya statusnya 200, kemudian di bagian message success to create new item. Nah seperti ini aja teman-teman ya. Nah selanjutnya untuk bagian delete, mungkin ini
mirip-mirip isinya, kita langsung copy paste aja biar cepat. Ini di delete id item, fail to delete. Seperti ini aja teman-teman ya. Nah, di sini kita udah panggil method untuk delete-nya. Nah, untuk get all ini get all ini berarti datanya bentuknya array. Nah, kalau bentuk array berarti kita perlu tampung datanya, nanti kita masukkan ke dalam response.data teman-teman ya. Kan di sini ada ngeget data ke database, maka kita akan kembalikan ke respon API-nya data yang di get tersebut. Ini sama aja. Bagian ini get all. Oh, ini nggak bisa seperti ini. Berarti kita ini kita nggak apa-apa ya teman-teman ya, kita kalau ada error kita respon kembalikan 500 semua aja biar seragam. Nanti teman-teman bisa custom error status errornya, status error code-nya berapa sesuai dengan keinginan teman-teman. Seperti ini aja. Nah, kalau misalnya berhasil, ini kita mau isi datanya ke response. Jangan lupa di return responsnya. Oke, selanjutnya get by ID, ini mungkin mirip-mirip teman-teman ya. Get by ID tadi ada parameter ID item. Oke, cukup seperti ini. Kemudian yang terakhir ini mirip-mirip juga, seperti create dan delete. Untuk update-nya kita bikin seperti itu aja responsnya. Untuk parameter update tadi ada ID item. Nah, kalau digolang sprint ini kita bisa concat string teman-teman ya. Saya pakai untuk concat string. Digolang itu kita bisa pakai langsung concat stringnya menggunakan ini sprint fmt.sprint. Oke,
Oke, ini udah selesai saya kira. Sudah selesai untuk item service. Selanjutnya kita masuk ke bagian controller. Sekarang kita masuk ke bagian controller, teman-teman ya. Nah, tadi item service tadi udah kita bikin, ya kita bikin controller. Dan di controller ini kalau teman-teman udah biasa belajar MVC, teman-teman tahu apa kegunaan dari controller ini, teman-teman ya. Sini kita bikin item controller. Controller. Nah, sini kita bikin endpoint untuk create-nya, bikin fungsi untuk yang dipanggil endpoint-nya untuk create, teman-teman ya. Di sini parameternya echo.context dan returnnya error bawaan dari ini. Contoh untuk bikin endpoint di echo ya, teman-teman ya, fungsi yang bisa dipanggil untuk dijadikan endpoint di echo nanti seperti ini, teman-teman, bentuknya. Kemudian kita bikin fail load misalnya. Nah, fail load yang perlu dikirim ke endpoint ini mengikuti model ini, teman-teman ya. Nah, kalau item ini, ID item ini kita nggak perlu masukkan. Karena apa? Karena dia auto increment, jadi kita nggak perlu ambil dari fail load yang dikirim. Nah, tapi kita perlu masukkan itu ya nama item, unit, stock, dan harga satuan. Nah, ini yang akan kita terima. Ini kita hapus, kita nggak perlu ini. Sebenarnya mungkin kita pakai validation juga. Ini kita bikin required semuanya. Kita bikin required. Kita bikin required semuanya. Selanjutnya mungkin kita bikin validator new valid. Oke. Ini ketinggalan. Nah, sudah seperti ini. Kita binding supaya apa? Supaya file load ini nanti terisi dengan data yang dikirim lewat API create-nya, teman-teman ya. Biar nama item, unit, stock, dan harga satuan ini terisi nanti. Nah, ini kita perlu bind. Di echo itu ada metode yang namanya bind. Nah, ini nanti akan terisi di file load-nya data-data yang dikirim. Ini mungkin langsung kita return error aja, teman-teman ya, apa seperti ini. Nah, selanjutnya di akhir kita return result.
ini kita tinggal panggil controller item service create. Nah di sini models. Tadi kita pakai item.models ya. Berarti kalau seperti ini, berarti ini file loadnya perlu kita ubah. Nggak apa-apa, ini ya, kita isi seperti ini aja teman-teman ya. File load validator kita isi satu-satu aja. File validator dot. Nah ini yang pertama kita isi nama item, file validator dan nama item, kemudian nama item, unit. Nah kalau untuk ID tadi kita nggak perlu ya karena auto increment. Unit, kemudian stock, file validator stock, harga satuan. Udah seperti ini, kita tinggal return JSON nya, JSON. Kemudian HTTP statusnya mungkin kita isi langsung dengan 200 teman-teman ya, status oke. Nah sini kalau teman-teman lihat ada konstanta dari echo nya dari golengnya itu untuk HTTP status 200 itu HTTP status oke ya teman-teman ya, untuk konstantanya. Teman-teman bisa gunakan langsung di sini. Nah di sini misal aja. Oke, ini udah selesai. Selanjutnya kita bikin untuk endpoint yang update. Nah ini langsung saja kita copy ya, dari endpoint tadi kita custom lagi biar cepat. Ini update. Nah nanti untuk update nanti kita perlu parameter ID item teman-teman ya. Nah untuk ambil ID item tadi dia bentuknya integer ya. Nah, ini perlu kita convert dulu. Atau ini kita ambil dari C dan param ID item. Oke udah seperti ini, kita ambil dari varamnya nanti. ID item udah oke. Update sudah, dan di selanjutnya itu di bagian delete. Nah bagian delete, nah, ini delete kita nggak perlu, ini nggak perlu file load, kita cukup butuh parameter ID item teman-teman ya. Nah sini oke seperti ini, kita cukup ambil ID itemnya. Nah untuk selanjutnya yaitu bagian delete, udah get all sama get by ID. Ini get all, kalau get all ini langsung ya teman-teman, langsung saja seperti ini udah. Dan get by ID. Nah get by ID ini kita ambil dari query paramnya teman-teman ya, by ID. Nah ini integer lagi, kebetulan integer lagi, sama seperti yang ini untuk ngambil ID itemnya karena dia integer, kebetulan kita convert ke dari string query dari string param tadi kita convert ke dalam integer. Jadi nggak bisa langsung kita masukkan di sini karena beda tipe data teman-teman ya. Nah di sini bukan param tapi query param. Oke, udah seperti ini. Nah selanjutnya setelah selesai di bagian item controller, kita akan bikin satu buah file lagi untuk kita panggil seluruh fungsi-fungsi yang akan kita jadikan endpoint nanti teman-teman ya. Yang fungsi-fungsi ini akan kita jadikan endpoint di API kita.
Selanjutnya kita bikin satu buah file namanya main.go. Nah, di file main.go ini kita bikin satu fungsi mainnya. Nah, di main ini seperti biasa teman-teman ya, di Golang akan dieksekusi. Nah, fungsi utamanya akan dieksekusi itu di fungsi main, sama kayak di Java juga, di public static void main. Nah, sini pertama kita inisialisasi database-nya. Tadi ada di config ya, config.initdb. Oke, selanjutnya kita panggil juga untuk echo-nya, echo.new. Echo ini versi 4 teman-teman, versi 4 nya. Oke, selanjutnya kita bikin root untuk create root.post. Kita di sini bikin API grupnya, API versi 1 misalnya teman-teman. Di sini kita grouping aja, API versi 1 seperti ini. Nah, di sini kita panggil API.post. Nah, di sini item create misalnya. Nah, di sini kita tinggal panggil controller tadi, controllernya item controller dot create. Oh, ini salah, sorry. Oh, ini sorry, saya belum lakukan inisialisasi teman-teman ya. Item controller sama dengan controller get Oh, tadi kita lupa teman-teman, di bagian ini kita belum bikin konstruktornya. Controller. Ini kita tinggal panggil aja tadi, kita bikin. Sorry, ini tadi item controller ya. Kita bikin, kita panggil aja dulu service-nya, new item service. Nah, sini database, dan selanjutnya controller, jadi item controller, item service. Oke, controller. Oke, ini udah kita bikin. Tadi ketinggalan ya teman-teman ya, untuk konstruktor item controller. Di sini kita tinggal panggil new item controller, kita masukkan ke, kita parsing database-nya. Nah, di sini item controller create. Ini sama kita create update. Nah, update tadi perlu ID item, paramnya update
delete juga sama, ini perlu ID item. Ini jangan lupa teman-teman ubah ya. Kita untuk update kita pakai vat, untuk delete kita pakai method delete. Kemudian selanjutnya itu get all misalnya. Ini untuk get all, dan untuk detail sama ada parameter. Oh enggak, ini kita ambil dari query param, get by ID. Oke, ini udah selesai. Selanjutnya kita tinggal jalankan route-nya. Nah, kita akan start di default 80 aja teman-teman ya. Kita coba tes jalanin. Oke, ini udah jalan. Nah, selanjutnya teman-teman bisa tes di Postman atau di yang lain, di tools yang lain ya teman-teman ya, seperti Postman atau di Insomnia atau tools yang lainnya. Nah, di sini saya sudah siapin satu buah collection untuk kita bikin test request ke API yang kita bikin tadi teman-teman ya. Sini pertama kita akan tes yang create dulu, create item, dan ini metodenya poster ya, dan ini di localhost, dan ini di localhost 8 itu create. Oke, ini nah tadi bodinya tadi ada nama item, beras misalnya, unit ini kilogram, stoknya misalnya 100 kilo misalnya, harga satuannya 100.000. Nah, ini coba kita request teman-teman ya. Oh, ini ada error, coba kita lihat di item service. Oh, di sini kita lupa panggil address of-nya. Ini kita jalanin lagi. Nah, ini udah berhasil teman-teman ya. Kita create new itemnya. Selanjutnya coba kita get all aja. Nah, kita bikin satu request baru. Kita duplicate yang ini. Ini kita nggak perlu. Oke, ini ke datanya sudah masuk teman-teman ya. Karena sebelumnya sudah saya masukkan juga datanya untuk keperluan yang lainnya. Di sini kebetulan banyak datanya yang sama. Nah, ini yang terakhir yang kita tambahkan. Nah, coba kita tambahkan satu data yang baru aja yang beda. Oke. Tepung sagu misalnya. Stoknya. Kita cobanya lagi, tambah lagi. Ini udah berhasil. Coba kita get all lagi. Nah, ini yang terakhir tadi teman-teman ya. Nah, ini tepung sagu. Oke, udah masuk ini satu row aja. Tadi sebenarnya bukan duplicate row, tapi karena memang datanya dimasukin sebelumnya saya masukin tuh sama-sama semua, jadi kayak gini. Tapi ini udah benar. Ini data terakhir kita. Coba kita mau update.
kita create, kita update. Coba kita update item. Ini update. Nah, by ID tadi 15 teman-teman ya. Sini tepung sagu. Misalnya kita mau ubah namanya grade A misalnya. Nah, harganya 5.000. Oke, ini udah bener. Ini metodenya put, metodenya vat. Coba. Oke, ini udah berhasil, sukses to update item. Coba kita gunakan, kita panggil satu metode terakhir satu metode yang gunanya untuk get by ID tadi teman-teman ya. Kita pakai yang ini aja, get by ID tadi. Di belakangnya itu ada ID item. Saya lupa namanya detail. Oh, ini kita pakai query param detail. Oke, seperti ini. Di sini query paramnya ada item 15. Nah, ini oke, udah berhasil teman-teman ya. Nah, tepung tadi udah berhasil kita ubah namanya tepung grade A ya. Kemudian terakhir kita coba satu endpoint lagi yang terakhir, yaitu endpoint untuk delete. Ini delete item, delete kosong. Kita mau delete yang mungkin yang ini aja, yang 14 karena banyak. Ini udah, delete nya udah berhasil juga. Coba kita lihat yang 14 tadi. Oke, udah berhasil kita delete teman-teman ya. Nah, ini yang mungkin yang duplikatnya kita delete aja teman-teman. Dari 6, 7, mungkin yang 6 nya kita sisa kita biarin. Yang kita delete itu 7 sampai 10, 12 sampai 12, lumayan banyak. Lalu kita delete 11, 12. Coba kita lihat lagi tepungnya udah. Oh, ini masih ada 7 sampai 9. Kita delete yang ke-7, 8, 9. Oke. Ini udah berhasil teman-teman ya. Nah, ini datanya teman-teman bisa lihat sendiri. Data dari API yang sudah kita bikin tadi udah berhasil kita hit. Nah, di sini mungkin ada satu tambahan. Mungkin teman-teman tadi lihat saya tambahkan validator teman-teman ya. Nah, untuk validatornya di sini coba kita lihat di create-nya. Di sini kita mintanya itu nama item itu required. Nah, kita contohkan satu untuk validator di bagian satu endpoint ini aja teman-teman ya. Ini perlu tambahin validatornya itu di mana ya, saya lupa. Ini coba saya lihat sebentar ya. Nah, untuk library atau repository validatornya itu ada di sini teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa go get tambahin repository ini. Udah validate, kita tambahin di sini aja biar bisa digunakan di semua fungsi. Di sini jangan lupa kita panggil konstruktornya.
Oke, ini udah. Kita coba validasi yang bagian satu endpoint aja teman-teman ya. Selebihnya teman-teman bisa isi sendiri. Ini kita copy, dari sini kita panggil tadi controller.validate.stretch. Nah, kita validasi stretchnya lewat validator. Oke, ini udah. Kita jalanin lagi. Nah, kita akan coba kosongin salah satu, misalnya di bagian ini. Nah, ini error teman-teman ya. Defaultnya seperti ini. Ini nanti bisa di custom model errornya itu. Tapi tujuan utama kita coba validasi aja, biar field yang required tadi harus terisi semua. Nah, misalnya ini udah terisi semua, ini harusnya berhasil ya teman-teman ya, karena udah terisi semua. Tes misalnya. Nah, ini oke, udah berhasil. Nah, tadi kalau misalnya kita kosongin salah satunya, nah ini gagal. Ini juga karena semuanya tadi kita definisikan harus terisi teman-teman ya, required seperti ini. Oke teman-teman, insyaallah ini sudah selesai semua teman-teman ya. API-nya sudah berjalan semua, sudah kita tes satu persatu. Alhamdulillah sudah berjalan semuanya. Jika teman-teman ingin melihat repositorinya, nanti insyaallah akan saya cantumkan link di bawah untuk ke gitnya. Nanti teman-teman bisa clone dan teman-teman bisa tes di PC atau lokal komputer teman-teman. Oke, jika tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman, silakan support channel ini dengan cara like, comment, dan share. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.